Oke, malam ini kita akan menganalisa dua buah program sebagai bentuk ujian akhir semester kita. Saya Muhammad Yusron, NIM 24030406164. Ini programnya, antrian bank dan Andurido. Kita akan analis alur input dan output dari soal ini. Oke, by the way saya sudah salin secara manual program yang pertama dan yang kedua, karena bila disalin copy paste secara langsung itu tidak meningkatkan skill ngoding kita ya. Bisa kita lihat bentuknya adalah GUI. Kita bisa cocokkan soal pertama bentuknya GUI karena ini adalah antrian bank. Dia menggunakan while statement. Ya. Yang di dalamnya kita bisa lihat dalam while statement itu ada switch statement. Lalu di dalam switch statement itu ada if statement berisi 3 case. Oke. Console outline ini untuk menampilkan tulisan ke dalam outputnya nanti. Jadi while selama true, selama itu sesuai, maka akan tertulis pertama tambah nasabah ke antrian, layani nasabah, tampilkan antrian, keluar, dan pilih menu. Lalu di dalamnya ada switch statement. Yang di switch adalah choice. Choice ini diambil dari integral choice. Yang integral choice ini diambil dari console read line. Console read line adalah fungsi untuk membaca inputan yang kita masukkan nanti. Jadi nanti kita masukkan inputannya, dia akan dibaca dalam console read line ini dan masuk ke dalam integral choice. Nah, integral pass ini untuk mengubah string menjadi integral ya. Oke, masuk ke dalam switch statement. Ada 3 case di sini, 4 case. Case pertama, console write, masukkan nama nasabah. Jadi kita akan diminta masukkan nama nasabah di sini. Masukkan nama nasabah. Nah, setelah masuk nama nasabahnya, dia akan dibaca oleh console read line ini dan masuk ke dalam string name. String name-nya akan dipanggil di QA.nQA. nQA ini untuk memasukkan ke dalam antrian. Jadi nama yang dimasukkan yang ada di string name ini akan masuk ke QA.nQA. Lalu setelah masuk, ada fungsi console write line lagi, menampilkan tulisan lagi untuk menampilkan angkanya keberapa. Nah, name ditambahkan ke dalam antrian. Name yang mana? Name yang ada di sini, name yang ada di sini, inputan yang tadi kita masukkan. Case kedua, kita menggunakan if statement. If QA.count lebih dari 0, jika jumlah antrian ini lebih dari 0, maka string served sama dengan QA.dQA. dQA ini untuk mengeluarkan antrian ya. Jadi antrian itu yang pertama masuk, dia yang diproses. Console write line, nasabah yang dilayani adalah string served. String served yang ada di sini ya. Kita bisa lihat. Nah, jadi string served yang ada di sini akan keluar tertulis di dalam console write line yang ini.
else jika tidak, maksudnya jika QW.count itu tidak lebih dari 0, atau kita bisa bilang jumlah antriannya itu 0 atau kurang dari 0, maka akan tertulis, console load line akan tertulis antrian kosong. Case ketiganya akan tertulis antrian saat ini adalah, nanti tertulis antriannya, apa yang akan ditulis? Antrian yang tadi kita masukkan dan antrian yang baru. Kita bisa lihat string.join. String.join adalah untuk menggabungkan string-string. Jadi untuk menggabungkan beberapa string menjadi satu string. Misal ada inputan yang masuk itu Joni, lalu ada yang masuk Jono, dia akan jadi satu. Antrian saat ini Joni, Jono, gitu. Case 4-nya keluar dari program. Console write line keluar dari program. Case 4 akan ditampilkan tulisan keluar dari program. Ya, default. Default ini adalah ketika 3 case ini tidak jalan atau ketika tidak sesuai dengan 3 case ini, maka di dalam default akan ditulis pilihan tidak valid. Jadi seharusnya outputnya akan sesuai ya. Oke, kita coba running. Ya, kita bisa lihat runningannya. Nah, tambah nasabah ke antrian, layani nasabah, tampilkan antrian, keluar, pilih menu. Ini, tambah nasabah ke antrian, layani nasabah, tampilkan antrian, keluar, pilih menu. Kenapa outputnya cuma sampai sini? Karena ada problems. Kita bisa lihat problemnya. Possible null reference argument parameter. Nah, ini problemnya. Kita bisa lihat. Possible null. Jadi null itu kita tidak bisa assignment. Kita tidak bisa assign null. Makanya dia tidak terbaca. Karena dari sini tidak terbaca, yang ke bawah pun programnya tidak berfungsi. Oke, kita coba masuk ke program yang kedua. Ya, ini program yang undo redo. Kita bisa lihat kembali. Program kedua, undo redo. Dia menggunakan stack. Stack itu tumpukan, seperti menumpuk buku. Ya. Stack string undo stack sama dengan new string. Redo stack sama dengan new string. Oke. Dia menggunakan while statement juga. Console write line tambah teks ini tulisan-tulisan yang akan ditampilkan. Jadi selama sesuai true, maka akan ditampilkan tulisan tambah teks, undo, redo, tampilkan dokumen, keluar, pilih menu. Masih menggunakan switch statement. Yang di switch itu choice ini adalah choice yang ada di integral choice ini. Ya, ini seharusnya menggunakan integral.parse ya, seperti program sebelumnya. Integral.parse. Hanya saja saya coba ganti menggunakan convert to int 32 32 console write line, karena sebelumnya dibaca sebagai nol ya, tidak bisa ya. Oke, masuk ke dalam switch statement ini. Ada 3 case di sini, 4 case, 5 case, ada 5 case di sini.
Case yang pertama, console write tulis. Console write line ini kurang lebih sama dengan console write. Hanya saja console write tidak menambah barisan yang baru, masih dalam satu baris. Masukkan teks. Kita akan diminta masukkan teks. Bisa dilihat titik 2 di sini. Kita akan masukkan teks di sini. Misal contoh, masukkan teksnya Jojon, misal. Tapi nanti ya, bukan di sini kita masukinnya. Setelah outputnya keluar, kita akan masukin inputannya. Nah, inputan ini akan dibaca oleh console write line. Jadi misal kita masukkan Jojon, akan dibaca Jojon oleh sistemnya. Dia dimasukkan ke dalam string text. Nah, undo stack. Undo itu untuk memasukkan ke dalam undo itu bukan untuk memasukkan ya. Undo.stack itu adalah fungsi untuk jadi undo.stack adalah untuk membatalkan perubahan. Push ini untuk memasukkan inputan, untuk memasukkan ke dalam stacknya. Jadi push yang dipush adalah teks, string teks yang ini. Yang tadi kita masukkan inputan namanya Jojon, akan dipush, akan dimasukkan ke dalam tumpukan. Ya, bisa kita lihat di sini. Undo stack adalah new stack string. Ya. Redo stack.clear, console write line, teks ditambahkan. Teks yang ditambahkan adalah teks yang tadi kita masukkan. Dia masuk ke dalam string teks, di push tadi, dan masuk ke sini. Teks ditambahkan. Undo.stack ini adalah untuk menambahkan perubahan ke stack undo. Oke. Redo stack.clear, console write line, teks ditambahkan. Redo stack.clear adalah untuk menghapus semua elemen yang ada di stack redo. Oke, kita lanjut dulu. Case 2 kita menggunakan if statement. Jika undo stack.count lebih dari 0, jika jumlah undo stack-nya lebih dari 0, tadi ada 2 stack ya, undo dan redo.
maka string last stack sama dengan undo stack.pop. Ya, pop ini untuk mengeluarkan tumpukan. Jadi di dalam undo stack ini nanti kita pop, kita keluarkan. Nah, kita masukkan ke string last text. Redo stack.push. Nah, jadi yang tadi kita masukkan ke dalam last text ini, kita push, kita masukkan ke dalam redo stack. Console write line, undo dilakukan. Text last text dihapus. Oke. Jadi last text yang tadi ada di undo stack ini dihapus. Pindah ke redo stack. Else itu maksudnya jika undo stack.count ini maksudnya jumlah undo stacknya tidak lebih dari 0, maksudnya 0 atau kurang dari 0, maka akan tertulis tidak ada teks untuk di undo. Ya, case 3-nya, jika redo stack.count lebih dari 0, maksudnya redo stack ini jumlahnya lebih dari 0, maka string restored text sama dengan redo stack.pop. Ya, maksudnya yang ada di dalam redo stack ini akan kita pop, kita keluarkan, dan dia masuk ke dalam string restored text. Ya, lalu dilakukan string restored text itu tadi kita push ke dalam undo stack. Lalu akan tertulis redo dilakukan. Text restore stack yang ada tadi di dalam string ini dikembalikan. Jadi kembali lagi ke undo stack. Else maksudnya jika tidak, jika redo stack.count jumlah redo stack ini tidak lebih dari 0, maka akan tertulis tidak ada teks untuk di redo. Case 4-nya, dokumen saat ini akan tertulis dokumen saat ini adalah nih titik 2 bisa kita lihat plus string join. Tadi kita string join itu digunakan untuk menggabungkan dua string atau beberapa string menjadi satu string. Jadi yang ada di undo stack ini akan dijadikan satu string. Case kelima, console write line akan tertulis keluar dari program. Nah, default ya, kita bisa lihat switch statement ini pasti punya default. Default sekali lagi fungsinya adalah ketika 5 case yang ada di dalam switch ini tidak berfungsi atau tidak cocok, maka yang akan jalan programnya adalah yang ada di default. Pilihan tidak valid. Oke, seharusnya outputnya pun sesuai dan kita tinggal memasukkan inputan di dalam di sini ya. Ya, console write masukkan teks di sini untuk dibaca di console write line sehingga masuk ke dalam undo stack. Nah, ya masuk ke dalam undo stack di sini. Oke, kita coba running. Nah, tertulis tambah teks, undo, redo, tampilkan, keluar, pilih menu. Tidak ada lanjutannya ya. Oke, kenapa tidak ada lanjutannya? Kita bisa lihat problemnya.
sorry nge-lag ya, harusnya tadi ada problemnya ya, sebentar. Ini kita hapus dulu. Output problem. Ini biasanya karena lag ya guys, sorry. Clear, di clear dulu. Terminalnya ya, kita coba run di terminal. Bentar, kita coba run lagi. Run. Ya, nah keluar ya. Problemnya tidak ada. Sebenarnya kenapa tidak jalan ke bawah ini? Maksudnya cuma sampai sini doang programnya jalan. Karena masalahnya sama. Nah, tadi kan saya ubah integral.parse-nya ini dengan convert.toInt 32. Nah, ternyata yang di sini masih masalah ya guys. Kita bisa lihat the next line of character from input stream. Dia masih dibaca sebagai null, possible null. Reference argument, possible null reference argument. Jadi karena gagal di sini, yang di bawahnya tidak terbaca. Oke, jadi solusinya gimana guys? Solusinya semoga kita bisa jelaskan lagi di video selanjutnya. Oke, saya Muhammad Yusron, M2403040. Terima kasih dan sampai jumpa.